warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiah, NIM E 2019-2033. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang telah diberikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh MEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Judul PPT-nya adalah pertama, atribut fisik dan nilai dalam produk. Kedua, input produksi dan berkah. Ketiga, kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Keempat, eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Dan yang terakhir, kelima, produksi modal tetap. Pengen tahu presentasinya seperti apa? Kita simak video selanjutnya. Atribut fisik dan nilai dalam produksi. Pertama, sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Kedua, dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen, karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Ketiga, atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan. Keempat, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Kelima, sebagaimana telah diketahui bahwa eksploitasi terhadap tenaga kerja merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam. Keenam, jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim, disebut input atau faktor produksi. Produksi sendiri terdiri dari dua faktor, yaitu 1. Input manusia, 2. Input non-manusia. Antara produksi ekonomi Islam dengan konvensional itu tidak jauh beda. Kalau faktor produksi konvensional itu ada 3, yaitu 1. Faktor produksi tenaga kerja, 2. Faktor produksi bahan baku, 3. Faktor produksi keahlian. Faktor produksi Islam itu ada 3, yaitu 1. Amal, 2. Tanah, 3. Modal. Adapun juga faktor untuk melaksanakan produksi, 1. SDA seperti batu pasir dan lain-lain. 2. SDM, tenaga kerja pun begitu jumlah mereka harus memadai. 3. Kapital yaitu modal. Akan tetapi di zaman sekarang kita bisa melakukan produksi tanpa harus mengeluarkan modal. 4. Skill, 5. Teknologi. Kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Substitusi antara manusia dengan kapital yaitu ada 2. 1. Substitusi yang bersifat alamiah, 2. Substitusi yang dipaksakan. Eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. A. Amanah ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia. B. Profesionalisme, setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional. C. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisien setiap tenaga kerja untuk memenuhi standar minimum dan melaksanakan produksi. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu 1. Dilarangnya memproduksi dan memperdagang barang yang haram. 2. Dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. 3. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Produksi modal tetap.
menjelaskan mengenai teknologi berproduksi untuk memosisikan modal sebagai input tetap dan manusia sebagai input variabel. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. 2. Produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Peningkatan dan penurunan produktivitas peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi. Hubungan antara MP dan AP memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata dapat dilihat dari penambahan tenaga kerja. Materi pembelajaran tentang produksi modal tetap adalah 1. Produksi dengan teknologi konstan. 2. Implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. 3. Kombinasi output maksimum. Implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. A. Penurunan input marginal. Ketika output produk meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. B. Efisien dan tingkat efisien penggunaan input. Efisien ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.